Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya. Untuk siang ini materi terkait dengan sistem penanggulangan gawat darurat terpadu. Mungkin deh waktu belajar tentang kegawat daruratan ini mahasiswa atau peserta pelatihan BPJLK sudah pernah mendengar terkait dengan SPGDT ini. Ya, sekarang kita tinggal mereview lagi terkait dengan pengetahuan sistem penanggulangan kegawat daruratan yang ada di Indonesia. Nah, eh, kalau kita melihat gambar ini, di mana ada dua mobil yang bertabrakan, kira-kira apa respon Anda bila menghadapi kejadian ini? Ada yang mau menyampaikan? Ini Bu Elisa eh, melihat yang ada di peserta ya. Yang tampil di Bu Elisa ini ada Cindy. Ada nggak orangnya? Cindy ada, Cin? Ada Ibu. Ada. Nah, kira-kira responnya Cindy apa, Sin? Kalau melihat kejadian di jalan itu tabrakan dua mobil ini. Halo, Sin? Cindy-nya hilang. Ya, ini saya lihat mahasiswanya pada menutup video ya. Kemudian ada yang lain ada Nadia. Nadia ada nggak mahasiswanya? Nadia ada? Oh ya, Nadia Ada ada. Ibu. Nah, Nadia aja. Apa responnya Nadia? Respon yang kamu lakukan apa? Eh, Menghubungi meminta bantuan dari Hmm? rumah sakit pihak eh, menghubungi tenaga menghubungi ambulans untuk pertolongan adanya KLL sama Menghubungi melaporkan kalau karena kecelakaan lalu lintas jadi eh, menghubungi pihak berwajib juga Ibu. ya. Jadi kalau Nadia memilih untuk menghubungi ambulan, kemudian menghubungi pihak berwajib atau polisi ya, Iya, terus bila melihat memastikan ada kejadian ini. Betul? ya memastikan aman diri, aman lingkungan juga untuk memprioritaskan keselamatan orang-orang di sekitarnya juga, Ibu. Oh gitu. Ye. Melakukan 3A ya untuk situasi bila ada kecelakaan. Ada yang mau menambahkan? Maharani? Maharani ada? Nggak ada? Oke. Yang nampak aja nih wajahnya.
ada Nala Fitria. Ini Nala Fitria berdua sama Intan ya? Iya, Bu. Oh ya. Kalau ada kecelakaan seperti ini, tadi kan kalau Nadia menceritakan responnya dengan menelpon ambulans sama pihak yang berwajib atau kepolisian. Kalau yang Nala lihat di masyarakat kita, kalau ada kecelakaan ini, kebanyakan yang dilakukan apa? Mungkin melihat pasiennya ya Bu, masih sadar atau enggak, masih ya kembali lagi tadi ketika Bu untuk memastikan kesadaran pasiennya, baru kita menghubungi ambulans kalau ada kecelakaan di sini, di sini, di sini. Kok nggak kedengeran jelas ya? Gimana? Suaranya berdengung. Gimana tadi Nala? Mohon maaf, ini suaranya berdengung di belakang saya. Ya. Masih di mute. Mic-nya belum dibuka. Nala. Chat ya. Bu, Heeh. udah jelas belum Bu? Ya, oke, terdengar. Apa yang kamu sampaikan terkait dengan masyarakat biasanya? Masyarakat biasanya ngefoto Bu, difotoin tuh yang kecelakaan Bu, sama dikerumunin. Oh, ya. Jadi kebanyakan yang kita lihat biasanya di foto dulu atau di video gitu ya. Kemudian kalau satu melihat kecelakaan, nanti yang lain ikut-ikutan sehingga akhirnya menjadi macet jalannya karena banyak dari masyarakat yang mencoba untuk melihat kecelakaan yang terjadi. Ya, oke. Nah, betul apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi. Jadi respon yang eh, muncul atau yang bisa kita lihat di masyarakat ini ada beberapa. Tuh, tadi yang Nala sampaikan di foto gitu ya. Bu Elisa suka juga melihat share-sharean di WA group itu terkait dengan kejadian kecelakaan yang ada. Nah, ini sebenarnya melanggar ya, melanggar dari undang-undang terkait dengan eh, apa namanya privacy ya. Jadi IT nanti akan terkena bila yang eh, mendapat kecelakaan itu melaporkan ya. Kemudian yang kedua ini adalah membantu kecelakaan eh, penderita atau korban kecelakaan tersebut. Nah, yang akan membantu itu biasanya adalah orang-orang yang sudah tahu terkait dengan keilmuan dari kegawat daruratan ya, baik itu dia tenaga kesehatan ataupun bukan tenaga kesehatan tapi pernah mendapatkan pelatihan BPJLS. Yang lain adalah langsung menelpon ambulan 119 ya. Nah, untuk yang menolong dengan langsung menelpon ambulan, ini biasanya dilakukan oleh tenaga kesehatan maupun tenaga non kesehatan yang sudah tahu terkait dengan penanganan kegawat daruratan yang terjadi di masyarakat ya. Nah, kemudian ada yang lain lagi adalah kabur aja ya. Mereka akan melarikan diri. Kenapa?
Karena memang ada semacam ketakutan dari masyarakat nanti kalau dia ikut terlibat membantu ataupun mengamankan, mesti akan banyak ditanya oleh pihak yang berwajib gitu ya, sehingga akhirnya dia repot, waktunya menjadi eh, apa namanya tersita untuk melakukan menjawab interogasi dari eh, pihak yang berwajib ya, atau malah nanti bisa-bisa dia yang disalahkan gitu. Jadi di masyarakat itu ada. Nanti kalau saya yang bantu malah dikira saya yang sebenarnya yang melakukan atau menyebabkan kecelakaan. Atau ada sesuatu yang hilang dari korban kecelakaan tersebut, nanti dikira dia yang mengambil. Nah, itu adalah dilema yang terjadi di masyarakat kita ya. Nah, kemudian, nah, bagaimana bila yang mengalami bencana tadi kecelakaan nih? Kalau ini adalah bencana yang terjadi di masyarakat secara wilayah, apa yang akan kalian lakukan? Menelpon 119 juga? Atau ada yang berpendapat lain? Rosalia Firda. Nah, silakan Rosa. Kira-kira kalau misalnya terjadi kecelakaan kayak gempa atau banjir gitu di wilayahnya Rosa, apa yang akan dilakukan oleh Rosa? Gimana, Sa? Telepon damkar, Bu. Telepon? Tar. Ya. Sorry, nggak kedengeran karena kedobel atau apa ini? Saya akan cari aman untuk mengungsi, Bu. Oke. Kemudian ada lagi? Telepon damkar, Bu. Oh, telepon damkar. Iya, 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 iya. Terus ada lagi yang ditelepon? Nggak ada? Jadi Aman diri, basar, hah? Apa? Nur Rohin? aman diri, Bu. Oh, aman diri. Enggak, 3A. Aman diri doang. Ya, jadi yang harus kita lakukan pada waktu terjadi bencana seperti ini, tetap kita harus melakukan eh, menelpon pihak-pihak yang terkait dengan bantuan untuk bencana, ya. Jadi apa saja yang kita telepon karena ini adalah satu kondisi kegawat daruratan massal. Maka banyak sebenarnya yang bisa kita hubungi untuk membantu dari kegawat daruratan yang bersifat massal ini. Kenapa? Karena kita butuh banyak orang. Kalau kecelakaan lalu lintas, mungkin korbannya hanya 1-2. Tapi kalau untuk bencana yang bersifat massal, ini kita butuh banyak bantuan untuk segera mengatasi atau memberikan bantuan terhadap korban-korban yang jumlahnya tidak sedikit ya. Jadi kita bisa telepon polisi, kita bisa telepon Basarnas gitu ya. Kita bisa telepon ambulan. Tadi ada yang kita telepon damkar, Bu. Ya, damkar juga bisa kita hubungi untuk membantu dari kegiatan yang terkait dengan bencana massal ini, ya. Nah, kenapa
harus dilakukan koordinasi ini karena nanti akan ada yang harus difikirkan bersama. Misalnya, oh untuk tempat pelayanannya nanti apakah perlu dibangun tenda-tenda untuk pengganti dari rumah sakit atau puskesmas karena mereka juga mungkin akan kesulitan untuk mengakses ke pelayanan kesehatan ya. Kemudian korban-korbannya yang lain juga bagaimana nanti setelah bencana ini mereka kita harus jaga supaya kesehatannya yang ada sekarang itu tidak menambah penyakit-penyakit yang baru gitu. Tadinya sehat pada waktu bencana, tapi karena banyak sekali masalah untuk mereka makan bagaimana, mereka mandi bagaimana gitu ya. Nggak ada tempat, kemudian nggak ada juga bisa mengakses untuk makanan gitu, duitnya nggak ada untuk beli. Jadi kita memerlukan bantuan dari banyak pihak ya. Oke. Nah, tujuan dari kita belajar SPGDT ini nanti adalah kita tahu maksud dan tujuan SPGDT dan juga bisa menjelaskan fase dalam penanggulangan kegawat daruratan tertentu dan komponen-komponen apa yang terlibat dalam setiap fase pelayanan kegawat daruratan. Ya. Nah, kemudian kita juga akan belajar bagaimana sistem komunikasi. Kenapa kok kalau kita telepon 119 itu ambulan yang berada di daerah sekitar kejadian bencana atau kecelakaan itu bisa langsung datang gitu. Ya, bagaimana sistem komunikasinya? Karena 119 itu kan sifatnya nasional. Ya. Nah, kemudian akan menjelaskan juga penanganan korban kegawat daruratan, sistem transportasi kegawat daruratan, kemudian alur penyelenggaraan dari SPGDT dan SIS-rute, sistem rujukan terpadu. Ya. Nah, kemudian menjelaskan syarat merujuk pasien harus ada 4W dan 1H. Jadi prinsipnya 4W dan 1H ya. Nah, ini latar belakangnya kita secara singkat saja kenapa kok akhirnya ada SPGDT ini ya, karena situasi kegawat daruratan itu bisa menimpa setiap orang dan setiap waktu ya, sehingga bisa membahayakan nyawa seseorang dan butuh penanganan cepat dan tepat. Jadi perlu satu sistem informasi yang efektif, efisien dan terstruktur. Maksudnya jangan sampai kita minta bantuan satu yang datang 10 gitu, sedangkan yang menjadi korban hanya 2 orang. Di tempat lain sedang membutuhkan juga bantuan untuk ambulan dan lain sebagainya. Tapi karena tertumpuk di satu tempat, yang lain akhirnya tidak bisa dibantu. Ya. Maka dikembangkanlah sistem penanggulangan kegawat daruratan terpadu. Nah, ini pengertiannya nanti dibaca sendiri saja. Ya, ada di Permenkes RI nomor 19 tahun 2016. Dan akses yang kita gunakan adalah 119. Kalau internasional 911 ya. Jadi kita di Bali. Nah, baik. Nah, di dalam penanganan kegawat daruratan itu perlu koordinasi multi sektoral ya.
dan harus didukung juga oleh multidisiplin atau multiprofesi yang ada, ya. Nah, kegawat daruratan ini kita kategorikan menjadi dua. Jadi ada yang bersifat sehari-hari, kemudian ada yang bersifat bencana, ya. Yang sehari-hari ini biasanya korbannya tidak banyak, ya. Misalnya kecelakaan lalu lintas, kecelakaan kerja, gitu ya, serangan jantung, ibu yang mau melahirkan itu juga termasuk di dalam kegawat daruratan, ya. Kalau dia tidak mempersiapkan mempersiapkan untuk kelahiran bayinya, kemudian tiba-tiba sudah brojol, ya, sudah mau brojol misalnya di rumah atau saat dia sedang jalan ke tempat-tempat umum gitu, kemudian ada rasa ingin melahirkan, maka itu juga termasuk kegawat daruratan, ya. Nah, kemudian ini diperlukan layanan ambulan, rumah sakit, kemudian rujukan di antar rumah sakit, ya. Nah, kalau yang berupa SPGDT-B atau bencana, ini kecelakaan lalu lintas tapi korbannya banyak. Bencana alam, kebakaran, ya. Kemudian kebutuhan untuk rumah sakit lapangan dan rumah sakit rujukan bencana. Nah, kedua dari SPGDT ini saling keterkaitan. Jadi mereka ini ada yang namanya SPGDT tingkat pra rumah sakit, kemudian intra rumah sakit, dan antar rumah sakit di dalam satu sistem. Nah, maksud dan tujuan dari SPGDT ini adalah terjadinya kesamaan pola pikir dan pola tindak di dalam penanganan kegawat daruratan, ya. Kemudian harapannya adalah bisa meningkatkan waktu penanganan atau respon time dalam penanganan kegawat daruratan. Nah, tujuannya buat apa? Supaya meminimalisir kejadian kematian dan kecelakaan, serta meningkatkan kecepatan akses dan mutu pelayanan kegawat daruratan. Nah, prinsipnya adalah time saving is life saving and line saving. Artinya apa? Artinya waktu adalah nyawa, itu ya, secara singkatnya, ya. Jadi semakin cepat kita bertindak untuk mengatasi kegawat daruratan itu, semakin besar kemungkinan untuk korban hidup, ya. Nah, transport the right patient to the right place and the right time, itu adalah moto dari SPGDT. Jadi kita bisa mengantarkan pasien ke tempat yang benar dan waktu yang tepat atau waktunya cepat, ya. Jadi bisa efisiensi di dalam waktu. Nah, ini regulasinya ada tiga tingkat regulasi yang mengatur ini. Kalau secara secara nasional dengan Permenkes RI nomor 19/2016, kemudian dilanjutkan atau ditambahkan dengan Permenkes RI nomor 47 tahun 2018, dan pelaksanaannya di kabupaten kota itu dengan Pergub atau Perbuk atau Perwal, ya, untuk teknis tentang SPGDT dan PSC 119. Nah, ini adalah fase yang dilalui di dalam SPGDT. Jadi
selalu ada penanganan prafasilitas terlebih dahulu. Ya, penanganan prafasilitas Yankes ini di tempat kejadian. Jadi pada saat seseorang itu melakukan menelpon 119, maka PSC 119 kemudian atau call center 112, layanan ambulan masyarakat dan sistem pelayanan bencana baik itu BNPB, BPBD, PMI, SAR, TNI, Ormas, Ormas atau lembaga khusus atau orang yang terlatih, ini mesti mereka yang menghubungi untuk 119 dan lain sebagainya itu adalah salah satu cara tercepat untuk penanganan prafasilitas Yankes. Nah, kalau dia adalah tenaga kesehatan kayak kalian ya, walaupun kalian belum bekerja, tapi kalian kan sudah dapat ilmunya. Apalagi kalian nanti lulus itu menjadi menjadi tenaga kesehatan karena kalian punya kompetensi dan punya STR-nya, surat tanda registrasi. Berarti kalian akan dianggap sebagai tenaga kesehatan. Maka kalian harus melakukan pertolongan pada pasien dengan kegawat daruratan. Ya, ini secara hati nurani. Tidak ada orang yang tahu toh kalau kita di lapangan di tempat kejadian kecelakaan atau di tempat kejadian bencana itu bahwa kita itu adalah tenaga kesehatan kecuali kalau kamu menggunakan baju yang melambangkan atau mempunyai atribut kesehatan. Tapi kalau kamu menggunakan baju biasa, siapa yang tahu? Kan tidak ada. Tapi kita secara hati nurani, karena kita tahu ilmunya, maka kita harus menerapkan apa yang kita pahami. Itu ya. Nah, nanti kan akan diajarin di mana di praktikanya terkait dengan hal tersebut ya. Oke, saya kenapa? Biar lagi. Nah, kemudian untuk penanganan intrafasilitas Yankes ini adalah Hospital Disaster Plan. Jadi mereka punya SOP, ya. Kemudian di IGD, kemudian ICU, HCU, dan kamar jenazah. Ini adalah bagian dari penanganan intrafasilitas di Yankes, tergantung dari bagaimana kondisi korban kecelakaan atau korban dari bencana alam yang kita temui. Nah, kemudian penanganan antar fasilitas Yankes ini adalah transport dari rumah sakit lapangan, kemudian rujukan antar rumah sakit dengan rumah sakit rujukan, dan pengamanan lingkungan. Ya, pengamanan lingkungan ini adalah terkait dengan bila banyak korbannya, kemudian kita harus memobile dari korban-korban tersebut. Nah, kemudian ini adalah komponen SPGDT. Harus sarana, prasarana pra-rumah sakit, dan antar rumah sakit. Sarana prasarana pra-rumah sakit, apa toh yang dibutuhkan oleh tenaga kesehatan yang pertama kali menemui korban dari kecelakaan tersebut, atau misalnya korban dari pasien yang mengalami serangan jantung, atau mengalami ibu yang
tiba-tiba mau melahirkan, ya. Apa yang ada? Jadi dilihat apa benda yang ada di sekitar kita yang bisa kita manfaatkan terlebih dahulu. Tetap prinsip pertama adalah 3A. Aman diri, aman pasien, aman lingkungan. Itu dulu yang harus kita pegang prinsipnya. Ya. Nah, setelah itu kita kan nanti akan lanjut apa tindakan yang harus kita lakukan gitu kan? Ya, kamu lihat ada apa di sekitar kita yang bisa kita gunakan. Kalau nggak ada, Bu, itulah gunanya kita menelpon 119 ya, atau bantuan gitu. Kita harapkan dengan menelpon 119 dan kita menceritakan kondisi dari pasien atau korban yang ada, itu mereka akan membawa alat-alat untuk melakukan pertolongan RJP gitu ya. Kalau RJP butuhnya apa toh? Toh EAD misalnya. Terus apa dia butuh ambubed atau butuh apa? Maka kita pada saat kita menelpon 119 itu harus diceritakan pasiennya laki-laki atau perempuan, kondisinya seperti apa, nafas enggak gitu ya, denyut jantungnya ada atau enggak. Nah, itu perlu kita lakukan initial assessment terlebih dahulu. Nah, kemudian untuk di rumah sakit ya pada saat 119 datang, mereka akan menghubungi, ini butuh rumah sakit. Ambulan akan membawa ke rumah sakit yang terdekat. Nah, maka nanti akan dicari rumah sakit terdekat yang bisa untuk menampung dari korban ini. Biasanya IGD akan siap, gitu ya. ICU, HCU akan siap. Kemudian tenaga kesehatannya juga akan siap dengan alat-alat yang harus mereka siapkan untuk menerima pasien tersebut. Ya, nah akan dilakukan biasanya pertolongan pertama atau pertolongan untuk kegawatan daruratan di rumah sakit atau puskesmas terdekat. Nanti akan dilakukan yang namanya monitoring dari kondisi pasien. Dinilai 4W1H-nya. Apakah bisa dirawat di rumah sakit atau pasien boleh pulang. Kalau tidak, berarti dia harus dirujuk. Ya. Nah, kalau dirujuk, nanti dari rumah sakit akan menghubungkan dengan SIS rute. Ya, di SIS rute itulah rumah sakit terdekat yang masih ada kapasitas tempat tidurnya atau dia punya fasilitas ICU bisa masuk ke sana, mereka yang akan menerima dan menyiapkan ya. Nah, komponen dalam SPGDT lain adalah penunjang, komunikasi dan transportasi. Lah kalau sinyalnya jelek, sinyal jelek, kemudian ternyata rumah sakit itu nggak punya telepon gitu. Kemudian dia punya transportasi, ambulan tok, mobilnya tok gitu, nggak ada tabung oksigennya gitu ya, nggak ada alat-alat untuk untuk melakukan RJP gitu. Lah, ini yang akan menghambat dari SPGDT ya, sehingga memang itu harus dipersiapkan supaya bisa lancar, efektif, efisien itu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah sumber daya manusianya. Harus ada dokternya, harus ada perawatnya gitu. Kalaupun misalnya ada orang non kesehatan tapi dia awam khusus terlatih. Orang awam yang sudah diberikan pelatihan paling tidak BLS ya atau BHD ya. Nah, kemudian sektor yang terkait dari
kesehatan maupun non kesehatan. Kalau non kesehatan apa ya kayak tadi ya, damkar, polisi gitu ya, Basarnas gitu itu yang harus terlibat, Pemda gitu ya. Kalau misalnya oh ini adalah bencana massal, maka itu semua harus siap. Makanya di dalam SPGDP ini dibuat harus ada pergub, perwal, atau perbud ya. Itu harus dibuat sehingga di bawah itu mereka tersosialisasikan bahwa ini ada sistem SPGDP yang harus disiapkan oleh masing-masing daerah ya. Nah, ini adalah revitalisasi SPGDP. Jadi untuk pencegahan itu masyarakat aman, sehat, ya, common preparedness. Dari mana pencegahan? Yaitu dari pihak berwajib yang selalu menginformasikan informasi bahwa kalau rating kiri jangan belok ke kanan gitu ya, sehingga nanti terjadi kecelakaan ya. Kemudian bahwa kita berkendara itu terutama untuk motor ya harus pakai helm. Helmnya harus SNI, itu kan? Nggak boleh helm yang untuk apa yang tidak terstandar ya. Kemudian motor harus menggunakan lampu gitu ya. Nah itu mobil harus ada lampunya, semua kondisi dari kendaraan itu harus bagus gitu. Kemudian yang menggunakan atau yang nyetir mobil atau mengendarai motor itu harus punya SIM. Nah itu adalah pencegahan ya. Nah bencana juga sama, misalnya supaya nggak terjadi bencana banjir kan sudah disampaikan gitu dari pihak dinas kesehatan lingkungan, nggak boleh buang sampah, karena kan itu salah satu pencegahan yang dilakukan, jangan buang sampah di sungai, misalnya. Jangan jangan menghalangi aliran sungai. Kemudian kalau supaya nggak terjadi longsor hutan jangan ditebang pohonnya, kan itu adalah upaya ya supaya masyarakat aman dan sehat. Lah, kalaupun terjadi, maka orang awam, umum awam khusus, ini yang harus kita latih. Ya, supaya kalau misalnya terjadi kegawat daruratan, baik itu yang sehari-hari maupun bencana, ada banyak tenaga yang sudah ada di sekitar kita itu untuk membantu. Karena walaupun kita telepon 119, iya kalau posisinya sangat dekat. Kalau agak jauh kan butuh beberapa menit untuk mereka sampai. Tapi kalau kita sudah punya banyak masyarakat yang khusus, awan khusus ini yang sudah terlatih untuk BLS, BHD, gitu, maka paling tidak mereka akan melakukan apa yang sudah mereka pelajari. Ya. Nah ini kemarin Bu Elisa pas melakukan pengabdian masyarakat di puskesmas, itu dokternya juga menyampaikan ke kami, Bu, kalau bisa ini diadakan beberapa kali supaya nanti masyarakat itu familiar dengan BLS yang yang kita ajarkan. Nah itu bisa kita lakukan secara kontinu ya. Nah kemudian sumber daya yang lain adalah petugas ambulan. Petugas ambulan harus quick respon, begitu di call mereka harus segera siap berangkat ya. Nah kemudian dokter dan perawat ini komunikasinya begitu di telepon mereka harus siap sedia ya untuk bersama dengan ambulan menuju lokasi. Nah, kemudian untuk yang di rumah sakit rujukan atau antar rumah sakit
ini diperlukan dokter yang spesialis dan perawat spesialis. Nah, ini adalah rumah sakit yang tipenya lebih tinggi, ya. Kalau di yang pertama kali untuk mengatasi atau menindaklanjuti dari panggilan 119 biasanya puskesmas terdekat, ya. Tapi kalau dia ternyata kejadiannya dekat dengan rumah sakit, ya maka langsung rumah sakit yang akan mengirimkan ambulan. Tapi kalau dia terdekatnya adalah puskesmas, dia akan dikirim dari puskesmas. Nah, di rumah sakit, nanti rumah sakit yang terdekat ini tetap kalian belajar tentang sistem rujukan, ya. Di dalam sistem rujukan kan tetap dari puskesmas harus ke rumah sakit kelas C dulu, kemudian baru ke rumah sakit kelas tingkat B atau A gitu, ya. Itu rute dari rujukan itu biasanya tetap kita lalui. Nah, kemudian ini sistem komunikasi di dalam SPGDT, jadi ada namanya NCC, Pusat Komando Nasional. Ini yang memilah panggilan gawat darurat atau non gawat darurat, meneruskan panggilan ke PSC atau Public Safety Center, ya. Kemudian mendokumentasikan monitoring, pelaporan, dan evaluasi itu adalah National Command Center. Lah, apa yang dilaporkan ini laporannya sifatnya adalah nasional, ya. Nah, kalau di PSC 119 dia memberi pelayanan kegawat daruratan melalui triase. Ya, jadi setelah menerima laporan bahwa oh ini butuh ambulan, ya udah nanti dari sana dia akan memberikan pelayanan ke gawat daruratan, memandu pertolongan pertama, mengevakuasi korban, mengkoordinir dengan Pasyankes. Nah, kalau di luar negeri itu Bu Elisa pernah nonton terkait dengan 911 itu kan mereka malah bisa memberikan instruksi melalui telepon, ya kan, ke masyarakat awam gitu. Apa yang harus dilakukan A, B, C. Kenapa? Karena masyarakatnya tahu bagaimana caranya, sudah pernah mendapatkan itu. Tapi kalau di Indonesia biasanya yang nelpon 119 itu adalah orang-orang kesehatan atau tenaga kesehatan yang ada. Jadi kita bisa menginformasikan dari 119 apa yang harus dilakukan. Itu, ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah Pasyankes jejaring PSC 119 yang terdekat dengan lokasi. Jadi Pasyankes jejaring PSC ini harus segera memberikan respon dari Public Safety Center itu waktunya adalah 10 menit maksimal, ya. Jadi dia harus segera memberikan respon, ya. Nah, kemudian ini tugas dari PSC 119 tadi yang Bu Elisa sampaikan. Jadi dari 119 inilah dia yang akan mengatur ngasih ambulannya. Kemudian nanti mereka akan mendapatkan informasi dari tenaga kesehatan yang menolong di lokasi itu, apakah perlu dirujuk atau enggak gitu. Kemudian di mana dia harusnya nanti dirawat. Ya, ini dia yang akan memberikan informasi langsung ke rumah sakit yang terdekat bahwa oh ini kami butuh akan mengantar pasien dengan kondisi seperti ini, seperti ini, seperti ini. Bisa enggak rumah sakit menyediakan? Kalau misalnya rumah sakit yang bisa, dia akan merespon, kami bisa, atau kami tidak bisa, rumah sakit sedang penuh. Ya, maka rumah sakit yang menjawab atau yang merespon bisa, itu di sanalah akan dikirimkan pasien tersebut. Jadi kita tidak, kalau dulu kan sistemnya ambulan bawa ke rumah sakit terdekat. Rumah sakit A, ternyata oh di rumah sakit A nggak ada tempat tidurnya. Kemudian kita lari lagi gitu ambulannya itu ke rumah sakit B.
Nah, tapi kalau dengan PSC 119 ini mereka sudah tahu, misalnya A sudah melaporkan rumah sakit kami penuh, gitu, sehingga tidak bisa menerima. Yang B, kami masih ada kapasitas begini. Maka ambulan itu langsung diarahkan ke rumah sakit B. Nah, ini akan menjadi sangat efektif terkait dengan waktu. Kan tadi waktu adalah nyawa, gitu. Kalau pada pasien dengan gawat daruratan harus secepatnya. Jadi dia udah nggak harus muter-muter ambulan tersebut ya. Nah, ketenagaan dari PSC ini ada yang namanya koordinator, ada tenaga kesehatan yang sebagai tim rapid health assessment dan tim evakuasi ya. Kemudian ada operator call center. Harapannya atau secara diklat-diklis itu harusnya minimal tenaga kesehatan. Karena dia yang tahu, oh iya berarti pasien ini dengan kondisi yang seperti ini, berarti apa yang harus, tindakan yang harus dilakukan kemana di rumah sakit, nanti dia yang akan menginformasikan kondisi dari pasien tersebut. Ya. Kemudian tim tenaga pendukung IT dan jaringan. Ya, karena dia kan menggunakan tetap sistem yang terhubung, terkoneksi dengan provider gitu ya, sehingga IT dan jaringan itu sangat diharapkan mumpuni atau tidak akan terganggu. Kemudian kelistrikan juga driver ambulan ya. Driver ambulan itu ada semacam pelatihan bila kita melamar menjadi driver ambulan. Jadi dia harus ada pelatihan bagaimana caranya membantu untuk mengangkat, kemudian bagaimana membunyikan sirene gitu ya. Kalau kita lihat di ambulan-ambulan yang suka berada di jalan ya. Nah, kemudian ini tugas-tugas dari masing-masing tadi tenaga yang ada di PSC 119 ya. Nah, ini kan tadi yang saya bilang bahwa operator call center itu dia kenapa diharapkan adalah tenaga kesehatan. Jadi karena dia menerima dan menjawab panggilan yang masuk, mengoperasikan komputer PSC dan aplikasinya. Di dalam aplikasi tersebut dia harus menginput data, data dari kondisi pasien itu, ya. Nah, kemudian kalau tenaga kesehatan bisa dokter dan nah ini yang dilakukan oleh penanganan pasien korban kegawat daruratan yang ada di fasilitas Lankas yang oleh 119. Jadi tenaga yang sudah tenaga kesehatan yang dikirim dengan ambulan tersebut itu adalah tenaga PSC atau pasienkes terdekat. Kemudian dia akan melakukan triase, resusitasi, stabilisasi awal dan evakuasi. Ya. Nah, bisa diberikan pertolongan oleh masyarakat dengan panduan operator PSC 119. Ini yang tadi saya sampaikan bahwa kalau masyarakat awam itu sudah tahu tentang BLS, BHD, akan lebih gampang gitu kita memberikan panduan melalui telepon ya untuk efektif dari bantuan yang diberikan ya. Kemudian evakuasi medis dengan ambulan disertai dengan resusitasi dan stabilisasi. Nah, kemudian kalau di penanganan intrafasilitas pelayanannya ke gawat daruratan ya sesuai dengan standar pelayanan ke gawat daruratan. Kemudian mungkin dibutuhkan untuk multi profesi di dalamnya ya. Multi profesi itu misalnya dokter apakah dokter umum cukup, apakah harus dengan dokter bedah gitu, apa dengan dokter penyakit dalam gitu ya.
Ini penanganan di intrafasilitas Yankes. Kemudian apakah butuh ruangan lain selain IGD, ICU, HCU, rawat inap atau rawat jalan. Jadi di sini kan triasenya jalan ya di intrafasilitas Yankes. Mereka harus mengkategorikan ini pasien termasuk gawat beneran apa cukup dirawat jalan saja dan boleh pulang ya. Nah, kemudian penanganan antar fasilitas Yankes ini adalah rujukan ya, rujukan antar rumah sakit setelah dia dilakukan pertolongan di rumah sakit yang terdekat atau puskesmas ya. Kemudian sesuai dengan tingkatan dari pasien Yankes. Nah, sistem transportasi kegawat daruratan itu ada apa aja ya? Jadi di Indonesia itu ada kapal rumah sakit itu kan ada ya, walaupun jumlahnya tidak banyak ya. Pesawat kalau khusus untuk rumah sakit itu saya belum melihat, tetapi yang sering digunakan adalah pesawat yang punyanya militer. Itu bisa digunakan sewaktu-waktu atau misalnya kondisinya kegawat daruratan yang membutuhkan pesawat ya, maka pesawat yang biasa itu akan berubah fungsinya menjadi pesawat untuk membawa korban dari kegawat daruratan yang harus dilakukan ya. Nah, yang lain lagi adalah helikopter. Helikopter ini banyak yang kita lihat bagaimana helikopter membantu untuk evakuasi dari korban ya di daerah-daerah yang sulit ya. Jangan tanya Rinjani ya. Nah, kemudian yang paling banyak itu adalah ambulan yang melalui darat ya. Nah, kemudian alur penyelenggaraan SPGDT ini dari panggilan darurat, kemudian dia akan ke NCC 119, NCC 119 akan menghubung ke APSC 119 di kabupaten kota, kemudian dari sana dilakukan call center 119 oleh NCC 119, call tracker gitu ya. Oh, ada di mana toh panggilannya, itu adalah call tracker ya. Kemudian algoritmanya untuk transportasi dan evakuasinya seperti apa, informasi vaskesnya, informasi tempat tidurnya, kemudian ada Halo Kemkes. Halo Kemkes ini juga merupakan satu wadah yang bisa digunakan atau kita bisa akses sebenarnya untuk mengetahui dari bantuan atau kondisi dari rumah sakit yang akan kita tuju ya. Kemudian informasi ambulan itu ada di mana saja gitu. Kemudian aplikasi reporting dan dashboard monitoring ya. Nah, kemudian kalau PSC 119 dia akan menghubungi tenaga kesehatan dan ambulan untuk resusitasi, stabilisasi dan evakuasi dari korban, kemudian penanganan definitif di jaringan pasien ke SPGDT ya, baik itu puskesmas maupun rumah sakit rujukan. Oke, ini untuk tingkat pelayanan kesehatan ini kalau kalian sudah belajar sistem kesehatan nasional ya. Nah, kalian mesti belajar tentang tingkatan dari pelayanan kesehatannya. Ada yang tingkat 1 pelayanan kesehatan tingkat pertama. Kemudian apa saja toh yang termasuk pelayanan kesehatan tingkat pertama itu. Kemudian pelayanan kesehatan tingkat kedua, merujuknya kan seperti itu ya. Kemudian baru ke pelayanan kesehatan tingkat
3 ini yang paling tinggi. Boleh nggak loncat gitu? Loncat itu bisa dilakukan bila memang kondisi dari pasien tersebut sangat gawat darurat dan tidak bisa dilakukan di rumah sakit yang kelas lebih rendah dari tingkat 3. Jadi seharusnya itu bisa ditangani di tingkat di tingkat kedua. Tapi misalnya pas tenaga kesehatannya lagi nggak ada gitu, ya. Atau ternyata di sana penuh gitu. Padahal itu satu-satunya rumah sakit kelas B atau rumah sakit kelas B yang ada gitu ya. Mau tidak mau dia langsung dirawat ke rumah sakit kelas A, ya. Nah, kemudian kalau rute sistem rujukan ini, bentar ya. Ya, nah rute ini adalah sistem rujukan terintegrasi. Jadi ada aplikasinya rute ini. Ya, dia berbasis internet dan dapat menghubungkan pasien dari tingkat pelayanan yang ada. Ya. Nah, kemudian juga kalau misalnya pasien udah dirawat dari rumah sakit yang tingkat 3, kemudian setelah pulang dia atau setelah kondisinya baik, dia harus dipindahkan ke rumah sakit yang lebih rendah, ya maka dengan rute itu dikomunikasikan bahwa pasien kondisinya sudah stabil, maka akan dikembalikan ke rumah sakit tingkat yang lebih rendah. Itu bisa ya dengan rute itu. Nah, ini adalah syarat merujuk ya. Jadi syarat merujuk ini harus memenuhi 4 W dan 1 H ya. Jadi rujukan apa ini? Rujukan antar pasienkes satu tingkat atau rujukan antar pasienkes yang berbeda tingkat. Kemudian di mana rujukan ini harus dilakukan ke yang berbeda kompetensi atau rujukan ke tingkat fasilitas yang lebih tinggi. Ya, kemudian kapan gitu perujukan ini dapat memberikan pelayanan sesuai kebutuhan pasien tersebut, ya. Nah, kemudian pasien ini membutuhkan pelayanan kesehatan yang lebih tinggi gitu. Jadi dilihat kondisi dari pasien. Kemudian siapa gitu wajib merujuk pasien karena masalah atau penyakit kesehatan kecuali alasan medis atau tidak transportable dan geografis. Jadi tidak bisa dilakukan sistem rujukan karena kondisi dari lokasi. Misalnya seperti itu, ya maka tidak dilakukan rujukan. Tapi kalau bisa dilakukan, maka lakukan rujukan. Ya. Nah, kalau dia yang lebih tinggi, ya karena tempat misalnya tidak bisa memberikan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan pasien. Nah, bagaimana, pakai apa? Mau nganternya pakai ambulan kah? Harus pakai kapal kah? Atau harus pakai helikopter kah? Gitu. Nah, ini harus dipertimbangkan ya, harus dilihat efektif efisiennya ya. Nah, di dalam melakukan rujukan transportasi itu biasanya harus didampingi oleh tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan. Ya. Nah, apa yang harus dijelaskan oleh 119 selama sistem merujuk ini? Diagnosis dan terapi atau tindakan medis yang diperlukan. Itu apa yang kita harapkan nanti rumah sakit tempat kita merujuk itu siapkan. Ya. Kemudian alasan dan tujuan dilakukan rujukan. Kondisi pasien seperti apa? Sehingga kita harus merujuk dan kondisi sarana prasarana yang ada di rumah sakit tempat pasien sekarang berada. Nah, itu harus diceritakan, ya.
Sehingga dia harus dilakukan rujukan. Kemudian resiko yang dapat timbul apabila rujukan tidak dilakukan ya terkait dengan pegawai darurat yang ada pada pasien tersebut. Kemudian transportasi rujukan apa yang akan digunakan untuk mengantar pasien. Pakai ambulan, ambulannya sudah lengkap gitu dengan ada oksigen, ada alat-alat untuk resusitasi, ada tenaganya. Ya udah, berarti kan yang rumah sakit yang akan menerima akan lebih tenang. Tapi kalau nggak ada, ya maka dari rumah sakit itu nanti akan memberitahu ini pasien harus dilakukan ini selama transportasi ke rumah sakit yang dituju. Ya. Nah, resiko atau penyulit yang dapat timbul selama dalam perjalanan ini terkait dengan kondisi pasien itu yang harus kita sampaikan sehingga rumah sakit yang akan dirujuk itu dia bisa memberikan instruksi yang jelas ya. Nah, ini tadi yang sudah Bu Elisa sampaikan, nggak Bu Elisa sampaikan lagi ya, karena ini hanya bagaimana toh proses dari atau alur dari SPGBT dari prayankes kemudian ke pasienkes dan antar pasienkes. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada, boleh raise hand supaya Bu Elisa bisa lihat kalau ada yang mau ditanyakan terkait dengan SPGDT. Kalian sudah pernah dapat materi SPGDT sebelumnya? Yang SAR? Sampun, Bu. Ampun ya, sudah pernah ya. Jadi Bu Elisa mengulas lagi terkait dengan SPGDT ini. Kalau ada yang kurang jelas, silakan bisa ditanyakan. Masih itu ya, ke recall ya. Ke recall lagi ingatannya terkait dengan SPGDT ya. Nggih, Bu. Ya, baik. Kalau tidak ada pertanyaan terkait dengan SPGDT ini, mungkin Bu Elisa yang akan menanyakan ya, karena nanti kan kalian akan melakukan praktik tentang apa bagaimana transportasi evakuasi gitu ya. Kemudian bagaimana RGP di tempat lokasi itu ya. Nah, kalau hubungannya atau kaitannya dengan SPGDT, skill apa yang kita butuhkan pada saat prayankes? Kalian sebagai tenaga kesehatan nih, terus dipanggil oleh 119, ini ada pasien nih gitu. Oh ini ada korban nih di jalan Tirto Agung gitu. Di jalan Tirto Agung kecelakaan misalnya dua mobil kecelakaan, kemudian ini kondisi pasiennya, oh ini laki-laki, kondisi tidak sadarkan diri, ada fraktur. Skill apa yang kalian lakukan di pertolongan prayankes itu? Ada yang bisa jawab? Amalia? Amalia Putri, ada? Enggak. Ya. Ica Devinta. Ica Devinta. Ica Devinta dari mana nih? Namanya sama dengan Iya, Ibu. Kamu dari mana? D3? Iya, Ibu. Oh, dari D3. Menurut Ica, skill apa yang harus kita kuasai pada waktu kita menolong korban di prayankes?
Bisa? Nggak apa-apa, ini aja, se sepengetahuannya Ica. Triase, Bu. Mungkin mengetahui triase dulu. Oh, triase terlebih dahulu. Terus ada lagi CPR, CPR. Ya, terus dua. Oke. Kak, Kak Octaviable. Octaviable. Octavia April, Bu. Oh, Octavia Abel. Ya, bisa menambahkan skill Rumah sakit ya, Bu. kenapa pra rumah sakit atau prayanke. Yang pertama itu cek kesadaran kondisi korban. Ya, apa istilahnya di dalam BPCLS? Pertolongan pertama. Itu sih. Ya, cek Ya, kesadaran korban, terus oke. panggil Terus, bantuan. Tapi sebelum oh, itu tuh aman diri dulu, Bu. oh ya, terus, Nah, pertolongan pertama itu kayak pastikan jalan nafas, beri oke. oksigen, hentikan pendarahan, dan lain sebagainya, cek kesadaran, Oh, pakai GCS, mm-mm, pakaian seperlunya, misal kayak ada yang kayak biasanya di kancing baju itu, Bu. Terus kayak hmm, sepatu dan lain sebagainya. Itu terus, sih, Bu, panggil ambulan tadi. oh, Sambung. oke. Ya. Kemudian ada yang mau menambahkan lagi? Septi. Septi ini kelihatan backgroundnya aja orangnya nggak kelihatan. Septi Iya, Tias Bu. Putri. Ya, Iya, Bu. apalagi yang mau kamu tambahkan? Skill yang Mungkin harus CPR, dipunyai. Bu. Hah? Mungkin CPR, Bu. CPR. Terus apa lagi? eh ini cek kesadaran, Bu. Ya, tadi sudah disebutkan oleh Eka. Terus apa lagi? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Kalau mau ngangkat-ngangkat pasien atau mengangkat korban, kamu perlu skill kan? Perlu, Ibu. Apa namanya? Skill, transportasi, dan eva evakuasi. Ya, oke. Ya, jadi tadi beberapa temannya sudah menyebutkan bahwa oh dia harus bisa cek kesadaran, namanya inisial assessment. Ya, nanti kamu akan Bisa. belajar. Ya, kemudian CPR itu nanti juga kamu harus punya skill terkait dengan itu. Ya, kemudian balut bidai perlu nggak sih? Perlu, Ibu. Iya, kalau misalnya oh nanti pasiennya ternyata ada trauma gitu ya, muskuloskeletal, maka kita harus melakukan balut bidai. Jadi banyak banyak sekali skill yang harus kita kuasai. Dan itulah yang akan kalian pelajari di BPCLS nanti pada waktu kita praktika. Kalian udah dapat kan sebenarnya di gawat darurat ya? Di mata kuliah segawat darurat kan udah dapat? Ampun, Ibu. Oh, ampun ya. Nah, nah nanti kan kita akan lebih dalamnya pada waktu kita praktikan. Nah, itu adalah keterampilan yang kita harus punya di Prayankes. Karena Prayankes itu eh, merupakan titik awal, titik penentu pasien atau korban ini akan terselamatkan atau tidak. Kesalahan bila kita melakukan tindakan pada waktu prayankes akan menyebabkan eh, fatal bagi kondisi pasien selama kita melakukan rujukan atau mengantar pasien ke rumah sakit. Ya, jadi harus kita
perhatikan apa toh poin-poin yang harus kalian lakukan di dalam menolong pasien pertama kali. Itu ya. Nah, kemudian kalau misalnya masalah SPGDT, kemudian sisrute, itu tidak harus kita yang melakukan, tapi informasi yang kita berikan itu juga terkait dengan kondisi pasien dan kebutuhannya itu juga akan mempengaruhi dari tindakan atau pertolongan yang akan membantu pasien di dalam penanganan di Prasnankes ya. Jadi kalian harus hafal nomor-nomor untuk meminta pertolongan. Oke? 119. Tadi ada yang bilang damkar. Nanti tapi kalau ngambil ngambil KLS jangan minta damkar ya. Jangan telepon damkar ya untuk minta KRS Iya, Ibu. dosen ya. Ini jadi damkar adalah idola masyarakat yang ada di Semarang. Semuanya teleponnya damkar gitu ya. Itu yang bisa pahami ya. Nah, tapi kamu langsung tahu, oh ya nomornya 119. Ya udah, kita langsung menghubungi call center 119 ya. Oke, baik untuk materi dari Bu Elisa cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita tepuk salut. Tahu nggak tepuk salut? Tahu, Bu. Oke, Tahu, ya, Bu. tahu ya. Oke, kalau Bu Elisa bilang tepuk salut, Salut, salut. Salut, Salut, salut. 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 Oke, terima kasih peserta BPCLS yang kooperatif, komunikatif, dan interaktif pada siang hari ini. Mari bersama-sama kita tutup materi ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirobbilalamin. alamin. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Izin ya. Oke, Bu. Ibu. Terima kasih, Bu. Ya. Oke, naik.